Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan kuis 2 untuk di minggu 12 ini. Di mana kuis ini nanti mengenai eh, web security yang menggunakan skema digest, di mana nanti kita memiliki topologi seperti ini. Nah, untuk user, di mana user yang ingin mengakses ke internet atau ke sebuah situs tertentu, dia harus melakukan login melalui sebuah proxy dulu, di mana proxy-nya itu akan diautentikasi dengan skema digest. Kemudian user dan password untuk autentikasinya tersebut disimpan di dalam database. Nah, untuk yang poin ketiga, jika user gagal terautentikasi sebanyak 3 kali, maka percobaan login untuk selanjutnya, user tersebut akan diblokir oleh firewall. Nah, untuk tahu langkah-langkahnya seperti apa, kita bisa langsung saja masuk ke dalam Linux kita yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan untuk Linux Ubuntu-nya, kita sudah buka. Di sini kita bisa langsung buka terminalnya saja. Pertama kita harus melakukan login sebagai super user dulu. Nah, berikutnya sebelum kita memulai percobaan untuk tugas kuis ini, kita harus menyiapkan beberapa file-file yang dibutuhkan untuk menunjang prosesnya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita harus menginstal dulu Squid. Nah, seperti ini kita bisa jalankan saja untuk perintahnya. Kemudian kita juga akan menginstal Apache 2. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi kita bisa langsung saja bisa skip untuk ke langkah berikutnya. Oke, kemudian berikutnya kita bisa mengaktifkan digest module untuk Apache dengan mengetikkan perintah seperti ini, nmod out underscore digest. Nah, ini kita untuk mengaktifkan modul digestnya untuk Apache. Kemudian jika kita sudah jalankan ini, kita harus melakukan restart service Apache-nya supaya bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, setelah kita melakukan restart seperti ini, berikutnya kita bisa masuk atau membuat directory coba 2, make directory var www html, sorry w nya kelebihan, html slash coba 2. Nah, di sini karena saya sudah membuat directory ini, jadi kita bisa langsung saja untuk masuk ke directory ini. cd coba 2. Nah, di sini sudah ada directory-nya dengan ada beberapa file yang di sini yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk file-file ini sendiri adalah nanti yang akan menunjang percobaan kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kita akan membuat password digestnya yang nantinya akan disimpan ke dalam file pass.txt ini ya, yang sudah kita siapkan sebelumnya ini. Nah, untuk membuat file password baru ini, kita bisa ketikkan perintah berikut, digest-c etc squid, kemudian file pass.txt file pass.txt ini. Kemudian kita bisa untuk filenya ini kita bisa gunakan pens, lalu kita gunakan outname-nya kita bisa gunakan pens, lalu username-nya kita gunakan Tio. Lalu untuk passwordnya kita bisa ketikkan di sini bebas sesuai dengan keinginan kita. Nah, otomatis sudah terbuat. Nah, untuk kita bisa melihatnya, kita bisa jalankan perintah cat ya, cat file pass.txt.
Nah, harusnya seperti ini. Nah, cuma ini karena kita buatnya tadi tidak dimasukkan ke dalam var www.html coba 2 ya. Jadi kita bisa, ini kita untuk coba aja tadi sih sebenarnya kita bisa masukkan file passwordnya ke dalam sini. Nah, kalau yang akan kita lakukan nanti berikutnya, kita harus masukkannya ke dalam var www.html kemudian coba 2 file pass.txt ini. Jadi kita akan membuat password baru untuk digestnya tadi. Nah, ini karena kita sebelumnya udah bikin ya, cuma tadinya di sini. Nah, seharusnya kita bikin baru lagi di sini dengan perintah yang seperti di atas ini, cuma kita bisa ganti saja direktorinya ini ke dalam var www.html coba 2 file pass.txt seperti ini. Oke, berikutnya setelah kita selesai melakukan pembuatan password file untuk digestnya, kita bisa melakukan konfigurasi pada file squid.conf ini dengan perintah seperti ini. Nah, kita bisa cari di sini untuk insert ini. Nah, kita bisa masukkan komen-komen ini untuk kita simpan nantinya di file squid.conf ini. Kemudian jika sudah, kita bisa melakukan restart terlebih dahulu service dari Squid-nya sebelum nantinya kita coba untuk login autentikasi proxy-nya pada browser. Kita bisa restart dulu dengan ketikkan perintah service squid restart seperti ini. Ya, bisa kita tunggu sebentar untuk restart service dari Squid-nya. Jika kita sudah berhasil melakukan service restart untuk Squid-nya, kita bisa langsung coba pergi ke browser. Di sini saya sudah menyiapkan VM yang satunya dengan OS Debian di sini. Kita bisa pergi ke browser, lalu kita bisa mencoba untuk mengakses internet, entah di situs apapun ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul untuk autentikasi proxy-nya. Jadi kita bisa masukkan saja tadi sesuai dengan yang sudah kita buat pada percobaan yang kita sudah masukkan pada file pass.txt-nya. Kita masukkan seperti ini. Nah, jika loginnya berhasil atau sukses, maka seharusnya kita bisa mengakses situs tertentu, seperti contohnya Google atau situs lainnya yang ingin kita akses. Nah, kita sudah berhasil masuk di sini ke google.com. Nah, namun sebelum kita melakukan atau munculkan autentikasi jendela tadi, kita harus setting konfigurasinya pada preference. Di sini kita bisa masukkan untuk setting proxy-nya. Nah, seperti ini kita bisa masukkan settingnya. Kita bisa masukkan ini sebagai IP servernya. Jadi IP server pada VM VirtualBox yang untuk OS Ubuntu ini ya. Kita bisa cek di sini if config untuk melihat IP-nya. Nah, bisa kita lihat di sini IP-nya 192.168.43.154 lah. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya tadi ke sini, ke setting proxy-nya dengan port 3128.
Lalu kita bisa centang juga untuk ini pilihan ini opsi untuk menggunakan proxy server ini di semua jenis protokol. Lalu kita bisa klik OK. Kemudian nanti jika kita ingin masuk atau mengakses ke suatu situs tertentu, kita akan kembali muncul menemui halaman login proxy seperti yang tadi. Jadi kita tinggal masukkan aja username dan password yang sesuai seperti itu. Baik, jadi untuk soal nomor 1 tadi kita sudah berhasil selesaikan. Lalu berikutnya kita bisa cek untuk soal nomor 2-nya, di mana user dan password tersimpan di dalam database MySQL atau MariaDB ini. Nah, kita bisa kembali ke sini, lalu kita bisa install terlebih dahulu MySQL servernya, apt-get install MySQL server seperti ini. Nah, jika kita berhasil melakukan instalasi karena di sini saya sudah melakukan instalasinya, kita bisa jalankan untuk perintah MySQL-nya dengan jalankan command MySQL seperti ini. Harus menggunakan akses root ya untuk melakukan perintah MySQL ini. Kemudian kita di sini bisa membuat tabel. Di sini saya sudah buat tabel dengan nama tabelnya quiz. Kemudian kita bisa cek dengan nama database. Saya di sini sudah membuat database dengan nama quiz. Nah, untuk database itu sendiri kita bisa ya buat dengan secara manual ya, seperti biasa kita gunakan query seperti kita pada biasa gunakan untuk mata kuliah database atau yang lainnya. Seperti itu aja, kurang lebih sama sih query-nya. Dan di sini kita bisa lihat tabelnya. Di sini saya memiliki tabel digest. Di mana pada tabel digest ini terdapat beberapa kolom. Select bintang from digest. Nah, seperti ini. Ini untuk data yang ada di dalam tabel digest dalam database quiz ini yang sudah saya buat sebelumnya. Saya sudah masukkan untuk username-nya Tio dengan outname-nya Pence dan passwordnya yang di hash dengan metode MD5 ini. Untuk datanya ini yang ada di sini ada 2 saya masukkan. Jadi berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan koneksinya proxy dengan mencocokkan datanya dengan database, dengan mencocokkan data autentikasi proxy-nya dengan menggunakan data dalam database seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa membuat sebuah file dulu, sebuah file .php ya, .php. Jadi di sini saya tadi sudah siapkan untuk file PHP-nya, sebelumnya saya sudah siapkan. Kita bisa cek di sini, kita bisa masuk ke directory-nya. TFL coba 2. Kemudian kita bisa cek untuk autentikasi.php. Nah, ini di sini berisi baris atau kode programnya. Yang pertama kita bisa buat koneksi dulu ke dalam untuk akses ke database-nya. Kita bisa bikin koneksinya kurang lebih seperti ini dengan server localhost, username-nya root, password-nya bisa dikosongkan karena defaultnya biasanya seperti itu. Lalu di build name-nya kita bisa isi dengan nama quiz tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita di sini akan menseleksi menampilkan atau ya mengambil data dari tabel digest ini yang nantinya akan disimpan ke dalam file path.txt ini. Jadi nanti file path.txt ini akan ditimpa data dari dalam database
data di dalam sini ya. Nanti akan ditimpa filenya, otomatis nanti ketika kita menggunakan kita ingin melakukan koneksi atau mengakses sebuah internet ke situs manapun, yang sebelumnya kita harus melakukan login terlebih dahulu atau akses proxy terlebih dahulu. Nah, kita nanti harus mencocokkan data autentikasinya itu berdasarkan data yang ada di dalam database ini, tapi yang sudah ditimpakan atau disimpan ke dalam file pass.txt ini, seperti itu. Kita tadi berhasil melakukan penimpaan data dari dalam database ke dalam file pass.txt. Nah, kita bisa cek juga kembali untuk file pass.txt nya dengan cara kita mungkin bisa cd dulu ya, cd kemudian var www.html coba 2 kemudian html jobs coba 2. Nah, ini kita bisa cek dengan cat file pass.txt. Nah, ini datanya kita dapat dari hasil menimpa data dari data yang sudah kita buat di dalam database. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melakukan percobaan untuk kembali mengakses sebuah situs tertentu. Terserah situsnya, bebas, kita bisa kemana aja, misalnya contoh di sini Google. Oke, sebentar. Kita coba ulang dulu. Nah, pada kotak dialog login proxy ini kita harus menginputkan data sesuai dengan data yang kita sudah bikin tadi sebelumnya dari database tadi. Jadi kita bisa masukkan di sini mana tadi sebagai contoh. Seperti ini, kita coba akses ke dalam Google. Masih di ini lagi ya. Nah, kita berhasil masuk untuk mengakses situs google.com ini dengan setelah kita selesai melakukan autentikasi melalui proxy yang sebelumnya. Nah, baik, untuk soal nomor 3 ini kita akan melakukan blok kepada user yang telah salah melakukan login ke proxy sebanyak 3 kali. Jadi selanjutnya IP user tersebut akan diblok oleh firewall. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut kita membutuhkan di sini file to ban. Kita bisa install dulu apt install file to ban. Nah, seperti ini. Karena saya sudah install, kita bisa lakukan konfigurasinya. Untuk konfigurasi file to ban nya cd etc file to ban. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke jail.conf ini ya. Kemudian kita di sini cari squid. Nah, di baris ini kita bisa menambahkan ini sintaks ini untuk nantinya melakukan pengeblokan. Nah, ini pengeblokannya ini nantinya akan dilakukan di port 3128 ini. Kemudian cara pengeblokannya ini akan membaca dari file access.log ini, nah, sebanyak 3 kali dan akan di-ban selama 15 detik. Nah, untuk metode pengebanannya yaitu iptables di port 3128.
kita selesai melakukan konfigurasi pada jail.conf-nya ini, kita bisa masuk ke direktori filter.d, kemudian kita bisa cari di sini untuk squid.conf ini. Kita bisa masuk ke situ untuk menambahkan file regex-nya. Nano squid.conf. Nah, ini bisa kita tambahkan file regex-nya seperti ini. Kemudian kita bisa coba untuk melakukan akses kembali dari komputer klien ya. Nah, kita bisa kembali untuk membuka browsernya, lalu kita bisa akses, kita akan mengakses internet mungkin ke situs manapun ya, terserah bebas. Oh ya, mungkin tadi ada yang kelupaan sepertinya. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk regexnya, jangan lupa untuk melakukan restart service fail to ban, start terlebih dahulu. Jadi biar servisnya apa yang kita sudah setting tadi bisa tersimpan dan bisa dijalankan kembali dengan benar sesuai. Nah, ini kita bisa kembali ke sini lagi tadi untuk mencoba melakukan koneksi ke sebuah situs. Sebelumnya kita harus melakukan login terlebih dahulu ke proxy ini. Untuk melakukan pengecekannya, kita bisa gunakan perintah IP tables -nl. Nah, di sini masih belum ada IP yang terban atau belum masuk di sini, belum tercantum di sini. Nah, ini kita coba ketika kita melakukan koneksi ke sebuah situs, kita coba untuk menggunakan akses atau autentikasi yang salah. Jadi mengisi username dan passwordnya tidak sesuai dengan data yang sebelumnya kita sudah buat dari database tadi. Misalnya kita di sini isi bebas saja, kemudian oke, sampai 3 kali seharusnya ya. Tidak muncul lagi. Nah, ini mungkin seharusnya sudah ke ban. Kita bisa cek kembali ke sini. Table. Nah, ini sudah berhasil di ban dan IP-nya sudah tercantum di sini. Nah, mungkin untuk tahapan ban-nya itu sendiri, file to ban ini akan membaca dari log file ya, dari log file pada setting yang sudah kita lakukan di di dalam squid.conf sebelumnya yang sudah pada awal tadi itu. Jadi kita bisa cek kembali sebentar, squid.conf nano etc conf seperti ini. Kita coba cek untuk lognya. Nah, ini dia log formatnya. Jadi di log format ini akan mencetak informasi yaitu berupa ditulis, dicetak. Jadi seperti ini. Untuk cetaknya itu sendiri yang diawali dengan tanda persen ini. Nah, untuk yang pertama ini kita mencetak berupa informasi tanggal ya. Jadi tanggal akses ke dalam ke dalam sebuah situs, kita mengakses
requestnya kapan dan jam berapa itu dicatat di sini. Kemudian untuk yang A kecil ini untuk menampilkan atau mencetak IP dari klien yang mengakses tadi. Lalu untuk TR-nya itu, jika saya tidak salah, TR ya. TR itu untuk response time. Lalu di sini ada S itu digunakan untuk quit request statusnya. Jadi metodenya tadi itu menggunakan apa, bisa macam-macam ya, contohnya seperti TCP miss itu. Kemudian HS itu untuk status code receive nya, untuk next hop-nya berapa jumlahnya. Kemudian di sini ada ST itu total size request dan response. Kemudian ada RM itu request method from client, jadi request methodnya apa dari klien, entah get, post atau apa dan sebagainya. Kemudian ada RO itu request URL nya, jadi klien itu minta request URL kemana, seperti itu ya. Seperti itulah kurang lebih dicetak di dalam log filenya, jadi nanti terbaca oleh file to-ban nya itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.